Nggak perlu kita lebarkan tentang hal itu, nggak perlu. Karena sudah kita ketemukan poin inti atau substansi daripada ayat itu, maka clear, langsung ingkrah gitu pemahaman kita. Itu substansi poin inti daripada al-kafirun, yaitu kita melarang mencampur adukan agama dan akidah antara umat Islam dan golongan kafir. Jadi tidak ada lagi kita membias dengan tentang pikiran kita, karena kita sudah temukan ya substansi daripada ayat itu, dan ini berlaku secara universal. Tidak hanya berlaku dalam sebuah kaum atau golongan tertentu saja, dia berlaku secara universal. Itu cara saya menafsirkan ayat, Gus. Makasih. Oh, cocok, mantap kali itu, Pak Mas Jebris. Aku setuju itu. Dan kita ucapkan dulu untuk, nggak tahu ini debitor atau debator, nggak tahu ini. Kalau gue kan jelas debitor. Assalamualaikum, Bang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan sangat terpaksa dan berat hati saya ikut-ikutan jadi debitur di komalnya Gus Beting. Tanya rungkat ya. Lah ya, aku ngomong belum selesai langsung diselesaikan secara adat tadi itu. Tadi itu penghentian secara adat itu. Nggak tahu salah ngomongnya di mana, langsung dirubah. Iya, aku DM kan, kenapa dirungkat? Ada yang salah? Gak dibalas tapi. Ada yang salah? Atau ada yang report kayaknya. Nah itulah aku nggak suka. Akhirnya ya sudahlah. Akhir pekan ya, coba buka komal sama belajar jadi host ngomong sendiri. Itu Bro, kamu sudah dengar loh apa yang disampaikan Kang J itu? Sudah kan nyambung di komal tadi. Tapi asik lah. Jadi emang saya kan termasuk yang tetap konsisten ya. Pembahasan itu nggak boleh berhenti gitu kan. Karena setiap tema itu akan selalu baru untuk generasi baru kapanpun. Yang harus dihentikan tuh sensitif terhadap tema, sensitif terhadap pembahasan, emosional, itu yang harus dihenti. Pembahasan tuh nggak boleh berhenti. Setuju. Karena kalau pembahasan berhenti, itu juga akan berkorelasi kreditor dan debitor tidak terjadi kerjasama yang baik nanti. Itu justru dampak atau efek negatif yang sangat tidak diharapkan. Oke, monggo. Ya, kalau saya Kang Jepri sudah, sekarang Kang Prof silakan mau memberikan wawasan apa, santai-santai aja. Monggo silakan. Aku tak terkait ayat asbabun nuzul dan nanti pesan dalam ayat itu ya. Atau surat gitu kan. Saya asbabun nuzul itu di beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya, saya sih memahami asbabun nuzul itu kan memang pasti punya karakter khusus ya. Tapi respon ayat yang diturunkan dan muatan dalam kandungan ayat itu, saya tetap memahami pesannya bersifat umum, tidak bersifat khusus. Pesannya itu bersifat umum. Gitu kan. Jadi asbabun nuzul itu hanya sebagai trigger saja, pemicu turunnya ayat itu gitu kan. Artinya permasalahan seperti ini Allah sangat tahu tidak hanya akan ada di masa itu, dialami oleh umat muslim dengan kafir Quraisy saja, akan ada juga di masa depan. Mungkin bukan dengan kafir Quraisy tapi dengan karakter yang sama, kafirin wal musyrikin gitu. Benar tadi, saya sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sepakat dengan Pak Jepri tadi. Ayat itu langsung mengandung pesan secara umum terkait larangan untuk mencampur adukan akidah dan agama kepada pihak-pihak yang sudah tegas pijakan akidah dan agamanya itu sudah tidak sama lagi dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Makanya asbabun nuzul di Al-Kafir itu kan ngajak
gantian ibadah, tapi jawabannya membedakan sesembahan gitu. Dan nama suratnya Al-Kafirun, bukan Al-Quraish, atau udah ada Al-Quraish sendiri ya. Tapi pesannya di sana, makanya saya lihat kan muatan perintahnya juga jelas ya, perintahnya tegas. Saya memaknai ketika wala antum abidun nama abud wala ana abidum ma'abatum itu perintah yang tegas. Nabi Muhammad diperintahkan untuk katakan beda sesembahan kamu. Padahal kalau kita sebelum ayat itu diturunkan mungkin kita sulit membedakan antara yang diimani oleh kafir Quraisy dengan yang diimani oleh Nabi Muhammad karena sama-sama Allah. Sama-sama Allah dengan lafaz yang sama, dengan huruf yang sama. Gitu kan? Terus dengan karakter yang sama. Kita mau bilang itu dua entitas, nggak mungkin. Itu menuju ke satu entitas. Tapi surat Al-Kafirun diturunkan, bedakan. Sesembah orang Quraisy itu dalihnya tegas, dia berdalih bahwa mereka nggak mau disebut penyembah berhala, nggak mau. Mereka penyembah Allah, berhala itu hanya wasilah. Tapi nggak ada urusan dengan dalih mereka, Allah tolak dalih mereka. Tetap surat Al-Kafirun diturunkan, bedakan sesembahannya. Dalih itu nggak berlaku, dalih orang Quraisy itu nggak berlaku. Nah sekarang kita dapati lagi, ada yang sudah jelas berpijak. Ini kan masalah Yahweh ini kita tidak dapati di hujah-hujah para ulama terdahulu. Berarti ini hal baru gitu kan. Karena Bang Anas nih yang para pengikut salafus soleh, ada nggak hujah dari salafus soleh? Allah adalah YHWH, YHWH adalah Allah. Ada nggak hujah dari para salafus soleh? Nggak ada. Ini memang agak. Berarti ini hujah yang dibawakan oleh Yahudi yang memang sudah kafir wal musyrikin gitu. Bukan Yahudi yang yang secara identitas kaum tuh masih umatnya Nabi Musa, bukan. Hingga sangat diragukan bahwa Tetragrammaton ini ajaran dari Nabi Musa. Sangat diragukan. Kalau ini ajaran dari Nabi Musa, kemungkinan ada hujah dari para salafus soleh. Tapi nggak ada hujah daripada salafus soleh gitu. Dari ulama-ulama terdahulu gitu, nggak ada hujah. Kita nggak dapati dalil satupun dari internal keislaman yang nyinggung-nyinggung soal Yahweh. Artinya ini hal baru. Saya yakin ini hal baru. Disampaikan oleh Yahudi-Yahudi yang memang sudah tegas kafirin wal musyrikin. Dan secara sejarah pun manuskrip tertua itu nggak ada yang sejaman dengan Nabi Musa. Pasti berjarak ratusan tahun. Itu sangat diragukan. Itu diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu Gus Beti kalau saya sih. Masih konsisten. Ini saya debitur mohon lempar ya koin kepada host gitu. Oke, Terima kasih Gus. Ini Bang Anas juga ada nih. Oke. Assalamualaikum Kang Anas. Ada Kang Juniper. Gue nggak tahu ini Islam atau Kristen Kang Juniper. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Maaf. Sama-sama Islam ya. Karena saya tanya karena ini konteksnya supaya tidak jadi salah persepsi nanti. Itu pendapat dari Kang Prof. Mungkin giliran Kang Anas dulu ya untuk memberikan komentarnya. Monggo Kang Anas, waktu kami persilakan untuk panjenengan. Monggo. Tapi ini suaraku nggak noise ya, nggak noise? Ada suara seperti suara apa? Nggak ya? Oh angin Ya, mungkin. angin. Ya. Tapi jelas ya. Ya. Jelas. Mungkin suara anginnya yang Ya. bisa Jadi gini Pak. Ya sudah Pak ya. Oke. Mau disuruh pergi anginnya nih. Pakai ilmunya Gini. Nabi Sulaiman. Jadi gini ya. Aku suruh diam dulu anginnya. Jadi gini Pak, kalau saya dari dulu ya tidak pernah mendapati dari kajian-kajian Ahlus Sunnah bahwa nama lain dari Allah itu adalah YHWH, ya tidak terdapat di Asmaul Husna, begitu, tidak ada tulisan tersebut karena bahasanya kan beda. Nah, kalau hujah saya itu adalah gini, saya mengatakan bahwa orang-orang
orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka berbuat keburukan, dari masalah menulis kitab sampai membuat menutupi kebenaran gitu. Dalilnya itu kan dalam Al-Quran kan ada, tapi saya nggak terlalu hafal ya dalilnya itu. Tapi semakna seperti ini mungkin, bahwa orang-orang Yahudi ini suka merubah-rubah kitab, ya kan, apa yang tertulis. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW itu pernah ada orang Yahudi yang membawakan seorang wanita yang berzina. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah tentang hukum yang akan diterapkan kepada seorang wanita ini. Kemudian kata Rasulullah, karena ini yang membawa orang Yahudi, ya dibawalah kitab kalian. Nah, ketika mereka membacakan kitabnya, mereka menutupi tentang hukum rajam itu. Kemudian kata Rasulullah, angkat tanganmu dan bacakan itu. Nah, berarti kan ada hukum untuk seorang pezina itu. Nah, di sini saya berkesimpulan bahwa orang-orang Yahudi ini, sedangkan hal yang seperti itu mereka dustakan, apalagi terkait dengan sesembahan, nama sesembahan. Jadi kalau menurut saya, simpel saja bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang diadakan oleh orang-orang Yahudi yang kurang ajar gitu. Itu aja pendapat saya. Terkait dengan masalah, oh ini nama seperti ini nama, itu saya serahkan kepada ahlinya untuk membahas tentang masalah itu, tentang masalah bahasanya. Tapi kalau menurut saya, Yahweh itu bukanlah nama daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nama-nama dari asma sifatnya. Karena saya tetap berpedoman kepada Al-Quran sebagai sumber rujukan saya dan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Mantap. Terima kasih Kang Anas, sepertinya dalam perjalanan ya. Terima kasih masih menyempatkan waktu untuk ngopi bareng ya. Sekali lagi untuk semuanya, kalau setuju dengan diskusi ini, monggo diikuti. Kalau tidak, silakan tinggalkan ya. Di sini kita tujuannya diskusi biasa ya, tukar pikiran. Jadi jangan terus nanti tolong jangan di-report atau dirungkat, karena ini yang punya Komal ini gaptek. dan akunnya bolak-balik di-report aja gitu ya. Tolong sekali ya. Anda setuju boleh, nggak setuju juga nggak masalah ya. Silakan tinggalkan tempat ini gitu. Harapan saya sih tolong jangan dirungkat, jangan di-banned, jangan di-report gitu ya. Oke, kemudian waktu aku berikan untuk Kang Mas Juniper. Monggo Kang Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi, saya berpendapat Islam ini agama syiar. Jadi kita harus menyatakan yang benar itu benar gitu loh. Meski apapun tanggapan orang, suaranya agak dubbing ya. Jelas banget, di sini bagus. Di sini bagus, nggak tahu di tempat lain. Oh, jelas ya. Iya. Jadi singkat aja gitu aja. Kalau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lain, itu menurut saya ya keliru gitu Kang Beti. Kalau kita samakan posisinya Tuhan dengan Tuhan, ya mungkin bisa lah. Tapi kalau kita samakan Allah dengan Tuhan yang lain, ya menurut saya keliru gitu aja. Oke, terima kasih. Teman-teman lain yang mau naik silakan ajukan permohonan, karena ini hostnya Gaptek, nggak bisa menaikkan kalian kalau tidak mengajukan permohonan. Oke, silakan ditanggapi Kang Mas Jeffrey dari apa yang sudah kita dengar bareng-bareng. Monggo Kang Mas. Baik, terima kasih Bos. Saya rasa sudah jelas sekali ya. Ya, apapun bentuknya kita sebagai umat Islam itu tidak bisa keluar dari pedoman-pedoman apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita seperti apa yang saya katakan tadi, ayat-ayat itu ya
cukup kita mengarah kepada inti daripada makna, tujuan dan pemaknaan daripada ayat itu. Karena di situ pasti ada substansi. Seperti kalau saya katakan apa sih substansi daripada Isra Mi'raj itu? Mewajibkan, meminta kita atau menyuruh kita untuk syarat. Nggak usah lagi kita dia ketemu langsung dengan Tuhan, dia nggak ketemu, dia di atas. Nggak perlu. Poin inti daripada itu apa? Syarat. Nah, kita tinggal mencari makna tujuan daripada salat itu karena disebut di dalam itu bahwa mencegah mungkar dan keji. Nah, gitu. Jadi kita cari substansi daripada ayat itu sama dengan Al-Kafirun. Kalau kita sudah memaknai substansi daripada Al-Kafirun itu karena dia tidak berlaku hanya untuk rais atau golongan-golongan tertentu, berlaku secara umum atau universal. Sudah jelas sebenarnya, sudah jelas sekali bahwa kita dilarang ya mencampur adukan ya terkhusus kepada konteks akidah gitu. Jadi Islam ya ajaran di dalam Al-Qur'an dengan ajaran non-Islam itu jelas. Itu ketegasan yang tidak bisa terganggu gugat lagi dalam surat Al-Kafirun, itu jelas gitu. Gus. Itu saja dari saya, Gus. Makasih. Oke, Pak, bisakah kita keliru atau apakah substansi yang kita pahami itu hakul yakin benar tanpa memperhatikan behind screen dari sebuah permasalahan, Pak? Pak Jepri. Halo. Baik ya, kita tidak mau. Iya. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, jelas, silakan. Halo, suara saya gimana? Tes. Bagus, mantap suara. Oke, baik. Iya. Tidak ada lain lagi yang kita harus katakan bahwa di luar daripada Islam itu berbeda daripada akidah, daripada ajaran-ajaran atau ya kan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini kita terlepas daripada ajaran para nabi. Kita terlepas daripada karena Al-Qur'an ini setelah para nabi ya yang sudah diwahyukan kitab-kitab suci sebelumnya itu ini sudah tidak berada dalam iman kepada kitab suci yang sudah diturunkan terlebih dahulu kepada para nabi. Nah, pada saat itu ya maka turunlah Islam ya untuk meluruskan semuanya pemahaman-pemahaman kepada seluruh umat manusia. Begitu. Ini adalah suatu ketegasan yang tidak bisa diganggu gugat lagi mengenai tentang akidah-akidah daripada ya umat Islam dengan non-Islam. Itu aja sebenarnya. Simple. Kalau kita umat Islam pasti berakidah yang sama. Walaupun dia bukan dikatakan dari Syiah, dia tetap mengakui ya Allah sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Muhammad Rasul ya. Jadi itu aja sebenarnya. Simple sebenarnya. Jadi ayat itu tidak perlu kita pecah-pecah, kita biaskan kemana-mana. Nggak perlu. Langsung kita bisa menemukan kalau poin inti atau substansi daripada ayat itu, maka langsung kita bisa temukan makna dan apa yang diinikan daripada ayat itu. Itu aja Gus saya. Jadi saya nggak terlalu bisa untuk bisa berdebat tentang membiaskan tentang ayat itu apabila kita sudah mengetahui substansi daripada ayat itu. Itu cara saya kalau saya Gus. Makasih. Oke, terima kasih Kang Mas Jepri. Semoga satu waktu kita bisa makan itu bareng. Itu teman-teman yang di bawah yang mau naik silakan ajukan ya permohonannya supaya kalau aku ini kapten kita bisa naik kan kalau kalian enggak. Pak Host, Prof, ini saya izin dulu ya. Ini saya mau ada urusan sedikit nih. Monggo silakan. Saya izin turun dulu. Terima kasih sudah hadir di sini Kang Mas. Soalnya ada. Iya. Nah, insya Allah nanti ada kesempatan lagi naik. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin turun juga Gus karena lagi ada keperluan ini. Monggo. Silakan. Ini santai aja. Enggak ada waktu, Pit. Silakan. Iya. Terima kasih sudah mampir ke sini Kang Mas. Iya, mudah-mudahan
lain waktu kita jumpa lagi. Ya, Kang Gus Beti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang lain apabila mau naik silakan ajukan permohonan untuk naik. Kang Handoko. Ini jagoan kita dari Surabaya. Monggo Kang Handoko, Hans. Silakan ajukan kalau mau naik. iki ngobrol bareng, tapi duduk masalah poligam iki yo. Gue masalah poligam bisa wong loro. Oke gini, coba aku menyarikan ya. Sari sementara kan ini belum mau ditutup kan, jadi masih panjang yang kita diskusikan. Pertama, pernyataan dari Kang Prof ya, bahwa Islam itu menyembah Allah ya, kafir Quraisy maksudnya menyembah Allah juga ya. Jadi tetap saja dibedakan secara literal mungkin gitu ya. Nulisnya juga Allah ya, mungkin secara verbal juga nyebutnya Allah gitu. Toh itu dibedakan gitu ya. Aduh sorry aku agak bilang sebentar ya. Oke, coba kita bedah satu demi satu ya. Aduh, di sini dingin jadi pilek semua. Begini, benarkah yang disembah umat Islam itu sama dengan yang disembah kafir Quraisy itu ya? Dan itu pun tetap dibedakan gitu. Kalau itu harus kita lihat dulu ya. Kafir Quraisy itu kan disebut musyrik. Itu pelaku orang-orang yang melakukan syirik. Syirik itu artinya mencampur. Ini untuk yang kesekian kalinya aku sampaikan di Komal-Komal ya, supaya teman-teman pada paham. Kalau Islam itu menyembah Allah only ya, cara gampangnya begitu, Allah only. Dan aku sudah jelaskan, kata tauhid itu merupakan ya dari tasrif dari kata ehad. Kalau saudara Yahudi kita dalam bahasa Ibrani-nya ehad. Kalau masuk ke Arabium kita menjadi ahad. Ahad itu ditasrif jadi tauhid. Ya, satu menjadi penyatuan. Nah, penyatuan di kita tidak sama dengan penyatuan di saudara sebelah kita. Penyatuan di kita itu menghilangkan semuanya, meninggalkan cuma satu saja. Siapa? Allah itu. Itu maksudnya. Bukan yang 1, 2, 3 terus dijadikan satu, enggak begitu. Enggak begitu. Itu sama-sama penyatuan, tapi beda. Perlu dijelaskan. Kalau misalkan apa arti tauhid? Penyatuan, iya benar penyatuan. Tapi penyatuan yang bagaimana itu kan perlu dideskripsikan. Maka aku deskripsikan tadi, penyatuan atau tauhid dalam Islam itu membuang yang lain, meninggalkan yang satu. Menjadikan satu, yang banyak itu menjadikan satu. Dengan cara dibuang, bukan tetap dihimpun menjadi satu kesatuan, tidak begitu. Jadi Islam itu kalau pakai bahasa kerennya Allah only yang disembah, gitu ya. Nah sekarang kafir Quraisy yang disebut musyrik, gitu ya. Apakah mereka hanya menyembah Allah? Nah itu yang perlu kita tahu. Mereka di samping menyembah alif lam lam ha, karena mereka sudah kenal itu sejak diperkenalkan oleh Bapak Ibrahim, kemudian Kanjeng Nabi Ismail turun-turun menjadi antropologis budaya mereka. Makanya ketika Islam belum datang, mereka nggak kenal nama Islam itu, nggak kenal. Tapi nama alif lam lam ha mereka sudah kenal. Maka itu bisa kita rujuk bagaimana bapaknya Kanjeng Nabi kita disebutlah Abdullah, abdunya alif lam lam ha, gitu loh, ya. Nah, dalam proses perjalanan ini harus kita buka sejarah Ka'bah dulu. Datanglah seorang pedagang yang aku lupa siapa namanya. Sebetulnya kepentingan dia itu bukan kepentingan mau merusak akidah yang tauhid menjadi syirik, enggak begitu. Dia
sebetulnya kepentingan otaknya otak bisnis. Maka patung-patungnya dari Sam dari mana ditaruhlah di Ka'bah. Awalnya cuma itu, akhirnya berubah menjadi masalah teologis. Jadilah 365, itu juga katanya berita. Kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri sana. Benar nggak 365 patung itu? Bercampur dengan Allah. Artinya kalau sudah bercampur begitu nggak sama. Sesembahan Islam dan sembahan orang musyrik kafir itu nggak sama. Kita Allah only, mereka Allah plus. Ada plusnya, gitu ya. Jadi beda. Oke. Sekarang salafus soleh, ya, apakah pernah menyamakan YHWH dengan alif lam lam ha? Ini sebuah epistemologi yang bagus, ya. Kan menjadi pertanyaan kita bersama, bisa nggak atau adakah salafus soleh? Gue juga nggak ngerti salafus soleh itu apa tuh. Gue aja ikut-ikut aja lu ngomong salafus soleh, salafus soleh. Karena semua orang ngomong bahasa debitur, Gus. Karena rasi debitur kayak gitu, Gus. Iya. Salafus soleh pernah nggak mengatakan ya itu sama dengan alif lam lam ha? Nah ini bagus ini ya, pertanyaan ini bagus. Maka karena pertanyaan itu juga bisa dijawab dengan pertanyaan, ya. Jawabannya apa? Pernah nggak salafus soleh itu membedakan YHWH dengan alif lam lam ha? Ya gitu. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, gitu. Kalau ada pertanyaan, pernah nggak YHWH menjamakan dengan alif lam lam ha? Loh, pernah nggak YHWH dibedakan dengan alif lam lam ha? Ya. Kalau setahu aku sama-sama nggak pernah. Maka aku lebih setuju kalau dikatakan ini hal baru, monggo. Kalau ini hal baru berarti kita hebat dong. Makanya orang-orang dulu, nggak selalu orang dulu itu pasti hebat, pasti bener, nggak. Orang dulu itu juga orang seperti kita, makan nasi bisa benar bisa salah. Nah, kalau memang YHWH sama nggak dengan alif lam lam ha, nggak pernah didiskusikan, nggak menjadi polemik di antara ulama dulu. Kalau YHWH tidak sama dengan alif lam lam ha juga tidak pernah menjadi polemik ulama pada lalu. Nah, sekarang menjadi polemik kita, berarti kita kan hebat, gitu ya. Jadi katakan saja ini hal baru, gitu. Dalam mensikapi hal baru itu memang harus siap-siap untuk berdialog. Kalau nggak siap ya sudah, nggak usah masuk dalam forum-forum dialog. Terima kasih Kang Mas Raka. Assalamualaikum untukmu. Silakan Pak Akhir dulu. Ya, waalaikumsalam. Ya, tinggal sedikit kok ini, ya. Yahudi buruk, ya, merubah-rubah kitab, ya. Ya iyalah. Tapi pertanyaannya apa semua Yahudi itu buruk? Taruhlah yang 90% itu buruk, yang 10% mau dihilangkan. Yang ketika Al-Quran dibacakan mereka juga meneteskan air mata. Enggak, Islam itu mengajar kita berbuat adil. Yang buruk ya buruk, kita akui, yang baik ya kita akui baik, kan begitu. Ya. Jadi nggak bisa terus dikatakan Yahudi itu buruk, nanti anaknya kesandung batu yang disalahkan Yahudi lagi. Repot. Ya, ini makanya ustadz-ustadz, kiai-kiai juga harus memberikan pencerahan. Jangan menggebiah uya kata orang Jawa. Yang salah ya benar ya benar. Walaupun dia bukan kita, benar ya benar, salah ya salah, gitu loh. Nanti ada orang ngomong 1 tambah 1 2, terus dilihat itu KTP-nya agamanya apa. Nggak perlu apapun agamanya, kalau 1 tambah 1 2 itu benar ya terima, gitu loh. Jadi batukmu itu iso cerdas ngono loh. Ya. Oke. Sekarang ada yang mengatakan itu nama YHWH adalah nama-nama yang dibuat-buat. Ya, itu kan prasangka. Dalam berpikir akademis, prasangka itu dihindari, ya. Jangan prasangka, ada nggak datanya? Yang jadi masalah sekarang kita adalah kita memegang yang original Al-Quran. Kita berhadapan dengan katakanlah Alkitab yang seperti itu. Seandainya kita sama-sama bisa hadirkan yang original, itu bisa dikonfirmasi, gitu loh, ya. Jadi nggak bisa kita menapihkan YHWH itu tidak sama dengan alif lam lam ha. Lihat itu di kitab Torah, kitabnya kitab asli apa enggak?
gitu loh. Kalau nggak asli ya nggak bisa di compare gitu ya. Kemudian sebagai stressing point yang aku mau sampaikan, apakah ahli kitab itu kafir? Gitu, hati-hati. Itu yang aku bilang, lihat asbabun nusul itu penting, tapi kita harus sadar bahwa tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nusulnya. Artinya asbabun nusul alat bantu. Kalau kamu perlu bantuan pakai, kalau kamu nggak perlu bantuan ya sudah nggak usah dipakai. Tetapi kalau kamu merasa nggak perlu bantuan dan kamu tidak memakai asbabun nusul dan ternyata salah, berarti keputusanmu salah. Gitu loh ya. Sekarang kita sudah tahu Al-Quran itu begitu merinci. Ada kafir, ya, ada ahli kitab, ada nanti yang munafik, ya. Dan pertanyaannya, apakah kita fokus ke ahli kitab sama kafir? Apakah ahli kitab itu otomatis kafir? Sehingga menggunakan surat Al-Kafirun itu untuk membantah ya bukan ulama. Sedangkan kita diperintahkan membolehkan kita makan apa yang disembelih oleh ahli kitab. Padahal kita ada larangan tidak boleh memakan apa-apa yang disembelih tidak atas nama Allah. Ada apa ini? Dulu. Kan itu kan sebuah simpul yang menarik. Di satu sisi kita tidak boleh makan sembelihan kalau tidak disebut nama Allah. Di sisi lain kita diperbolehkan makan sembelihannya ahli kitab. Pertanyaan gue, berarti sesembahan kita sama enggak dengan sesembahan ahli kitab? Jadi jangan terjebak nama dulu lah, substansinya dulu. Jadi kalian nggak boleh meremehkan substansi. Di sana menciptakan langit dan bumi, di sini menciptakan bumi, terus oh itu beda, nggak sama walaupun itu sama, kan jadi kacau. Gitu, ya. Artinya kita harus lihat duduk permasalahan itu seperti apa. Karena jelas Al-Quran memberikan aidon tersendiri terhadap kafir, aidon sendiri terhadap ahli kitab. Apakah ahli kitab itu otomatis kafir? Nah itu kan menarik. Kalau gue sih ya, gue tidak seperti umum ya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi bolak-balik sembah. Kalau aku diajarkan nggak begitu. Aku tidak hidup berdasarkan cara sistem hidupmu. Dan kamu tidak perlu hidup dengan cara sistem hidupku. Gitu. Kami dulu Budu itu begitu, bukan hanya sembah-sembah. Kalau sembah-sembah akhirnya repot ke personal kan, cuman personal doang. Kalau aku diajarkan nggak, dia holistik. Ya, kita tidak hidup dengan cara mereka, mereka juga tidak hidup cara. Contohnya, cara mereka itu riba dimakan, oh kita enggak. Gitu, kita nggak boleh makan riba. Ya, jadi tidak sekedar objek sesembahan saja, itu aku diajarkan begitu. Ya. Kemudian kita harus tahu lagi sebagai contoh misalnya surat Al-Ikhlas ya. Ini sekedar saja ya karena fokusnya kita di Al-Kafir. Surat Al-Ikhlas itu juga tidak ditujukan dalam menghadapi rivalitas terhadap Tritunggalnya Kristen. Tidak. Ya. Itu berhadapan juga dengan kafir Quraisy yang tanya. Meskipun ini ada buku ini asbab nusulnya itu ada 4. Ya bisa jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditanya 4 kali sama orang kafir, bisa jadi begitu. Dan para mereka berdebat juga, ada yang bilang surat Al-Ikhlas itu ada yang Makkiyah, ada yang Madinah. Kalau gue sih gampang aja, ya bisa jadi waktu di Makkiyah juga ditanya, waktu di Madinah juga ditanya, gitu loh. Ya, tapi intinya itu sedang rivalitas dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan terhadap kekristenan. Masalahnya kadang-kadang dalam sebuah ceramah-ceramah ustadz-ustadz, kiai-kiai itu ngerti enggak gitu loh. Begani sekalian itu ngerti enggak? Iya. Tetapi walaupun demikian ya, apapun yang tidak satu, yang tidak ehad, yang tidak ahad itu dibabat habis oleh ayat itu. Nah, terus kita terus mengatakan, oh ini untuk berhadapan dengan Kristen. Tunggu dulu. Tidak semua Kristen itu Tritunggal. Ngono loh. Sama dengan ahli kitab, tunggu dulu. Tidak semua ahli kitab itu meskipun kebanyakan ya digebaya uyah, buruk semua, bajingan semua. Enggak begitu.
inilah perlunya, makanya aku tanya tadi sama Kang Mas Jeffrey ya, tapi apapun cara pandang Kang Mas Jeffrey ya aku bisa pahami dan monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Bagaimanapun behind screen itu perlu supaya kita tahu peta jalannya gitu. Itu dari aku. Sekarang Kang Mas Raka, ayo ngomong gue Kang Mas Raka. Kang Raka, halo. Sepertinya jauh dari perangkat. Monggo. Kayak Komal ditinggal Agus itu. Monggo, Kang Mas Prof. Nanti baru Pak Jeffrey, nggih, Kang Mas Jeffrey, nggih, Kang Prof. Monggo silakan. Ya makasih ya. Inilah saya senangnya ya. Kalau menghadapi menemukan hal-hal baru tuh diskusi enak gitu kan. Diskusinya enak. Nah, sama mungkin gitu kan mau diskusi nama. Jadi dengan Kok putus-putus, Bro? aman. Nanti sekarang Enggak, gimana? bagus kok. Mungkin Apa sih? Bagus ini. Bagus. Tes gimana Jus? Bagus sudah. Diulangi iya dulu. iya. Dari Bukan sinyal Gus, bukan. Yang labil bukan sinyalnya Gus, berarti ini koinnya masih labil. Ya. Debitur. Yang di bawah ya. Iya ini debitur ini. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Ikhlas nggak ikhlas yang penting banyak lah lempar koinnya gitu. Monggo Kang Bro, monggo. Waktu kami Jadi gini Gus. seluas-luasnya. Nah, gini Gus. Ini kan sudah agak digeser nih secara halus. Gus berarti emang paling pandai menggiring opini gitu kan. Ini kan yang kita bahas ini tentang akidah Islam dengan akidah Yahudi Sebentar, gitu Kang kan. Bro, aku Tapi Gus koreksi. Betik menggeret. Sebentar Kang Bro. Aku nggak perlu pujian pandaimu. Yang aku perlu lemparan koinmu. Monggo dilanjut monggo. Jadi ini kan tentang akidah Islam versus akidah Yahudi ya terkait Allah dan Yahweh ini. Gus Betik menggeser ke ahli kitab gitu. Yang bawa narasi ini Yahudi, entah Yahudi yang ahli kitab, entah Yahudi yang ahlul bait. Kan kayak gitu. Yang jelas ini Yahudi, jangan digeser-geser ke ahli kitab dulu gitu. Ahli kitab nanti itu pembahasannya dulu gitu. kalau ahlul bait. Iya. Nah, ini Gus. Kalau mau dikaitkan kita ngambil literasi sejarah, saya pernah dengar Gus Betik kayaknya pernah bilang sejarah itu kan kita nggak bisa pungkiri juga ada muatan kepentingan penulisnya gitu kan. Sejarah itu. Jadi kita juga harus selektif mengambil literasi sejarah untuk masuk sehingga berkesesuaian dengan Quran. Dan Gus Betik juga kan selalu bilang bahwa saya selalu konsisten untuk untuk tidak asal comot kalau itu tidak atau mencurigakan masih tidak sesuai dengan Quran. Saya pun sepakat, bahkan bukan cuma literasi hadis pun kalau kita mencurigakan masih kita dapati ternyata ini kayaknya nggak bersesuaian dengan Quran kan kita skip gitu kan, hadis pun kayak gitu. Sejarah pun sama. Intinya apapun literasi eksternal yang kita dapatkan kalau masih terkesan nabrak Quran gitu. Nah itu kita skip dulu gitu kan. Yang mau saya tegaskan, surat Al-Kafirun itu punya muatan tegas. Perintah kepada pihak-pihak yang terkesan mau merangkul kita, tapi kita sudah tahu mereka berpijak di akidah kekafiran. Hati-hati gitu kan. Saya juga memang menunggu dan ternyata barang itu masuk. Ketika saya menyampaikan salafus soleh, tidak ada hujah hujah terkait Allah adalah Yahweh, Gus Betik masuk ternyata. Itu yang saya tunggu-tunggu. Tidak ada salafus soleh juga berhujah Allah bukan Yahweh gitu kan. Artinya
Ini barang baru yang semakin meragukan ini ajaran Nabi Musa gitu. Karena ketika Gus Betik bilang ayahanda Rasulullah itu memakai nama Abdullah, berarti nama Allah itu sudah dikenal. Sama. Di Madinah itu didapati juga orang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Yahudi itu sudah kenal nama Allah. Dia pakai nama Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam. Dia Yahudi itu. Jadi nggak ada alasan berganti nama menjadi nama lain karena ada Yahudi yang sudah mengenal nama Allah di era Nabi Muhammad itu di Madinah itu. Itu sesudah mualaf atau sebelum, Pak? Kenapa? Sesudah dia pindah Islam atau sebelum pindah Islam sudah punya nama itu? Nah kalau itu saya kurang bisa kurang bisa ini karena belum pernah tanya juga apakah nama itu nama setelah mualaf atau nama dari lahir dia gitu. Tapi saya cuma mengenal dia bernama Abdullah bin Salam gitu. Ya saya juga baca begitu, namanya Abdullah bin Salam kan. Cuma kan yang saya tidak tahu itu nama sebelum atau sesudah kan gitu. Di Madinah itu kita ketahui Madinah itu sudah mendengar tentang seorang nabi di Mekah. Makanya ketika hijrah sambutannya baik gitu kan. Artinya penyampaian tauhid juga sudah sampai ke telinga orang-orang Madinah, termasuk orang-orang Madinah yang mungkin Yahudi juga gitu kan. Kan heterogen di Madinah itu. Nah, kalau yang tadi terkait sesembelihan, itu kan sesembelihan ahli kitab. Tidak pernah ditegas sesembelihan Yahudi halal kita makan, nggak ada. Makanya jangan dulu digeser ke ahli kitab gitu. Kita sedang bicara Yahudi versus Muslim ini. Karena Yahudi ini ditegaskan oleh Quran. Ya. Ketika tadi Gus Betik bilang kafir Quraisy itu dia itu musyrik karena mempersekutukan Allah. Lah, Yahudi juga musyrik, Gus. Makanya milahnya Yahudi itu disampaikan oleh Quran. Dia itu punya milah Uzair ibnullah. Yahudi itu punya milah orang-orang alim, rahib-rahib dan nabi. Mereka jadikan Tuhan selain Allah. Itu musyrik. Itu milah mereka itu. Makanya saya dari awal tadi bilang kan, saya tuh merasa mendapat solusi untuk bersikap terhadap akidah kekafiran, akidah yang sudah jelas itu tegas kafir. Bagaimana sikap kita sebelum lakum dinukum waliyadin? Apapun itu, toleransi ibadah tolak, nyamain Tuhannya tolak gitu. Karena perintahnya jelas di Al-Kafirun itu. Terus Gus Betik juga bilang, oh itu kan kita hanya prasangka aja YHWH itu dirubah Yahudi itu buruk, YHWH ini perubahan prasangka. Ya memang kita prasangka karena kitabnya terdistorsi. Kalau sudah mutlak, yang mutlak lawan. Nah ini masih ngotot membela berlandaskan yang terdistorsi. Kita berhujah berlandaskan kitab yang sudah mutlak, belum terdistorsi dan tidak akan terdistorsi karena Allah sendiri yang akan menjaganya gitu. Sebentar. Jadi kan lucunya gitu. Sebentar. Untuk teman-teman yang mau naik silahkan ya ajukan permohonannya karena ini hostnya ini canggih nih, saking canggihnya nggak bisa menaikin kalian kalau mengajukan permohonan untuk naik ya. Oke, silakan ajukan permohonan. Oke, monggo Kang Mas dilanjut. Ya, jadi terkait kitab terdistorsi ya, yang saya heran kan sudah tahu terdistorsi, tapi pede banget. Di kitab mereka ada hujah mereka begini. Saya bilang kafir Quraisy juga punya dalih, punya hujah, ditolak sama Allah. Saya pernah bilang gini, di Islam itu sebenarnya semua boleh. Asal nanti kamu punya alasan yang pas di sisi Allah. Diterima nggak alasan kamu di sisi Allah nanti gitu. Bukan di sisi manusia ya. Kalau di sisi manusia kan asal kita pintar berargumen, pintar berdalil, banyak yang terima. Di sisi Allah nanti alasanmu diterima atau enggak. Makanya ketika bersanding dengan banyak literasi,
ternyata berbenturan, ada perintah di surat Al-Kafirun, saya sih pilih perintah. Apapun pendapat para ahli, kalau itu nggak klop dengan surat Al-Kafirun, saya tolak. Saya ikuti perintah di surat Al-Kafirun. Bedakan. Nanti kata Gus Betik, mungkin Anda salah, nggak apa-apa. Saya punya alasan. Dalil saya Al-Quran, bukan sejarah, bukan apa. Dalil saya Al-Quran, yang Allah sendiri yang turunkan. Kamu salah loh ketika Allah itu ternyata Yahweh sama ya Allah. Tapi kan Al-Kafirun yang nyuluh bedain. Sebelum lakum dinukum waliyadin. Kata Abu Al-Quran itu apa ya? Jadi wala angtum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum itu umum. Ya berarti termasuk juga untuk bedain sesembahan. Betul. Tapi kalau menurut Gus Betik gimana ini Gus? Gitulah. Bang Raka lah. Tadi kan baru mandi, ya, tadi disuruh ya. Sekarang Bang Raka gitu. Ya ini saya mau tanya juga sambil juga bernarasi nih. Gus Betik, halo monitor. Siap. Saya tadi sudah. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Ini menurut Gus Betik, orang Kristen ini ahli kitab atau orang kafir gitu? Silakan. Sorry, ada sepeda lewat, nggak dengar. Ulangi kan Mas? Oke. Saya bisa dibesarkan Pak untuk menampilkan ayat juga Pak. Ini yang saya nggak bisa ini. Bisa besar. Nih, Bang Raka, jangan ngasih ujian yang di luar batas kemampuan host gitu ya. Host itu kemampuannya baru tahap diuji dengan koin. Jangan diuji dengan yang lain. Mungkin gini loh Pak Gus, supaya Bapak bisa terbantu, ada yang bantu naikkan, jenengan pilih yang ada di sini untuk jadi moderator, misalkan Bang Prof, jenengan tunjuk jadi moderator, jadi nanti bisa bantu. Dari Gus Betik, malah aku nggak pernah live karena aku lebih gaplek dari Gus Betik, jangan pilih aku. Silakan, jadi bisa nanti. Siapa mau jadi moderator silakan, nggak ada masalah. Hostnya yang milih dulu, nanti yang moderator yang bantu naikkan, yang bantu membesarkan gitu Pak. Oke. Gitu. Ya sudah. Siapa yang mau bantu silakan. Pertanyaan saya ulangi lagi. Menurut ini Pak, menurut Bapak ya termasuk ahli kitab atau orang kafir? Silakan. Aduh, kok yang termasuk ahli kitab atau orang kafir itu siapa ya? Oten. Oten maksudnya? Oten Pak, Iya. Oh, itu. Ini, Mas. Silakan. Diskusinya nggak ke sana. Itu sudah oot nanti kalau bahas ke sana. Nggak ke sana. Ini diskusinya ini melalui rangkaian panjang, Mas. Ya. Kalau ke sana nanti sudah out of the topic lagi gitu. Ya, makanya masalahnya Bapak nyinggung itu tadi Pak Gus Betik. Jenengan kan nyinggung surat tadi kan, Al-Kafirun. Benar kan, Pak? Iya. Otomatis kan pembahasannya juga masuk ke situ. Kalau berdasarkan apa yang Bapak paparkan, dia termasuk yang mana gitu loh, Pak. Dia termasuk orang kafir atau termasuk ahli kitab kan begitu, Pak? Iya kan, Mas. Ya, makanya gini aja lah ya. Coba ikuti aturan main yang aku bikin ya. Kasihan juga Kang Propnya belum orgasme, dia disuruh berhenti. Biar dia selesaikan dulu, nanti kita kasih tanggapan masing-masing ya. Jangan dipotong dulu ya. Setuju? Setuju, silakan. Ayo Kang, lanjut Nawe. Oke, kita lanjutkan ya. Yahudi dengan YHWH dan Islam dengan Allahnya ya. Kita tidak dapati hujah-hujah semacam ini di keilmuan para ulama dulu gitu kan. Hujah-hujahnya tidak kita dapati. Dan baru marak sekarang kan. Yang membawakan siapa? Yang membawakan rabi-rabi Yahudi, dijadikan landasan, dicerna oleh beberapa orang muslim, lalu disodorkan bahwa ternyata Tuhannya orang Yahudi itu sama. Yahudi yang kapan? Yahudi yang sekarang otomatis gitu kan. Bukan Yahudi yang dulu. Dengan klaim bahwa Yahudi yang sekarang itu masih konsisten dengan Yahudi yang dulu, yang masih pengikut setia Nabi Musa sebelum bikin milah sendiri kan.
Tapi Quran menegaskan Yahudi itu sudah bikin milahnya sendiri. Quran menegaskan Yahudi sudah bikin milahnya sendiri. Di mana milah Ibrahim itu belum pernah batal sampai sekarang pun. Masih berlaku milah Ibrahim itu. Tapi Yahudi bikin milahnya sendiri. Dan apa milah Yahudi salah satunya? Uzair ibnullah itu milah Yahudi. Menuhankan orang-orang alim, nabi. Itu orang beribadah di mengibadahi kuburan orang-orang soleh, itu milah Yahudi gitu. Mau kita sebut apa setelah kita ketahui Quran menginformasikan seperti itu? Kafirin wal musyrikin. Yahudi masuk kategori kafirin wal musyrikin setelah dia membuat milahnya sendiri, di mana milah Ibrahim masih eksis, belum pernah dibatalkan. Apa itu sekedar penyimpangan terhadap milah Ibrahim? Itu pemberontakan terhadap milah Ibrahim. Dia memerdekakan, memproklamirkan kemerdekaan milahnya, memisahkan diri dari milah Ibrahim. Lalu eksistensi milah Ibrahim itu berlanjut ke mana? Berlanjut ke ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menegaskan berkelanjutannya milah Ibrahim di ajaran Islam. Dan sekarang muncul tawaran, oh iya, akidah kita sama, Tuhan yang kita sembah sama. Nama ini hanya masalah bahasa. Yahweh dan Allah hanya masalah bahasa. Hujah ini tidak kita dapati sedari dulu. Baru sekarang rame. Tapi hadis berbicara bahwa hati-hati, Yahudi itu permainannya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan-pelan, halus, lembut. Quran juga bilang, walang tardo angkel Yahudi wa Nasoro. Hati-hati, mereka tidak akan rela nih Yahudi dan Nasoro ini. Sebelum kalian ikut milah mereka, step by step. Apalagi pernah saya sampaikan, ada penawaran baru lagi Yahudi. Ia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi hanya untuk Arab saja. Kayak gitu. Halus mainnya. Ini yakin banyak juga nanti yang termakan orang-orang Islam ini. Jadi ketika walang tardo angkel Yahudi wa Nasoro itu disampaikan, itu tidak mutlak mengharapkan orang Islam murtad, enggak. Kau pakai saja pemahamanku, itu udah senang Yahudi itu. Sebentar Mas, sebentar. Kamu nggak usah keluar dari Islam, pakai saja pemahamanku. Nah, kamu sudah sedikit demi sedikit ikut milahku. Oke, sebentar Mas. Gitu. Untuk Termasuk mungkin ketika umat Islam menegaskan semua nabi itu muslim, ya, dan Yahudi itu sudah milah sendiri, artinya tidak pernah ada satu dalil pun bahwa Musa itu milahnya Yahudi. Musa itu pasti milahnya Ibrahim. Semua nabi setelah setelah keturunan Nabi Ibrahim pasti semua milahnya Ibrahim. Ajarannya pasti mengacu ke sana. Sebentar Kang Mas Bro. Jadi ketika sebentar. Ya. Sebentar. Untuk teman-teman di bawah yang mau naik, silakan ajukan permohonan, nanti tak naikkan ya. Karena ini hostnya ini host SIM-nya itu, surat izin nge-hostnya itu dari luar negeri, jadi di sini nggak kepake. Oke, sebentar Kang Mas, sebentar. Saya tak naikkan teman-teman. Tadi terbental ya Kang Mas Jepri ya. Bentar, dia terbental. Sebentar. Oke, lanjut Kang Mas Bro, lanjut. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi ketika ada narasi juga bahwa para nabi ini estafet, otomatis dia membawa satu konsistensi ya, terkait dengan pokok-pokok yang sama. Tapi jangan dibilang estafetnya para nabi ini ada agama yang secara temporari silih berganti. Enggak begitu. Keestafetan para nabi membawa risalah bukan berarti sedang menyampaikan agama yang berbeda-beda untuk silih berganti. Bukan berarti seperti itu. Saya nggak memahami seperti itu. Karena
saya bilang kita sering terjebak ketika membahas tentang keyakinan di kalangan Israel, kita lupa di Jazirah Arab juga sedang berjalan ajaran sama milah Ibrahim juga dari sumber yang sama, tapi kita suka lupa di sana ada ajaran juga. Sama nggak harusnya ajaran yang di Israel dengan yang di Jazirah? Harusnya sama kan, dari sumber yang sama, dari milah yang sama. Terus kita beralih ke Nabi Musa. Nabi Musa mau dikaitkan terkait akidahnya, jangan kaitkan dengan Yahudi, kaitkan dengan mertuanya. Yang jelas-jelas dalam internal Islam dia nabi juga. Nabi Syuaib itu nabi, dan interaksi Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu bukan setahun 2 tahun, lebih dari 10 tahun. Ada penyakidah yang sama antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Syuaib Halo? Kalau kita mau mengkaitkan terkait, Wah, sinyal ini sepertinya. Mohon begitu. Jadi tegaskan lagi ini ya. sorry ada gangguan sinyal. Wala angtum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum. Bedakan akidah kita, bedakan dengan akidah mereka, termasuk terkait sesembahan. Nah, bedakan. Itu perintah dalam surat Al-Kafirun. Apapun hujah yang sampai dari mereka kepada kita gitu. Apalagi ini yang nyampein jelas Yahudi sekarang ya, yang sudah jelas kafir wal musyrikin gitu. Ya makasih gitu Bang Raka ya, itu temanya. Allah dan Yahweh, Islam dan Yahudi. Sudah? Sudah Gus. Oke, Kan sudah 2 hari saya bernarasi, capek nih. Terima kasih atas Koinnya nggak nambah lagi Gus. Aku ucapkan assalamualaikum dulu untuk Kang Mas Korban Kurikulum, untuk Pak Jepri yang tadi sempat terpental, untuk Kang Tristan. Waalaikumsalam Silakan parkir dulu, silakan dinikmati snack sama kopinya yang ada di samping itu ya. Untuk Kang Mas Adadwi, terima kasih atas apresiasinya, semoga Allah membalas kebaikanmu. sorry, ini hostnya masih pelajaran. Untuk Kang Korban Kurikulum, Kang Jepri, Kang Tris, silakan parkir dan kopinya diminum-minum dulu, nanti waktunya akan aku berikan. Sekarang mana tadi Kang Raka, tadi mana yang dia tanya? Sudah turun dia. Terlempar kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang Gus, silakan lempar koinnya Gus. Kurang tadi nggak disebut, silakan lempar koinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Saya umat terjemahan, jadi mohon maaf nanti nggak adab ya teman-teman semua, bapak-bapak, guruku semua. Ya kalau saya pribadi sebagai umat terjemahan melihat surat Al-Kafirun ya dari urutannya saya lihat kan ini dimensinya, ada beberapa dimensi di surat Al-Kafirun. Saya masih melihat atau masih memberatkan dari dimensi internal untuk kita sendiri dari surat Al-Kafirun itu. Jadi yang di awal-awal surat Al-Kafirun itu kan untuk kita dulu. Sebentar, Mbak Gondrong. Artinya sebentar Mbak Gondrong. Mungkin bisa cari posisi yang baik ya, sinyalnya enggak jadi jelas putus gitu. Cari posisi yang bagus coba supaya kita bisa lihat, bisa dengar dengan jelas. Monggo, silakan. Hostnya dubbing. Saya Di sini enggak.
nggak kerasa di kami. Sudah aku bilang, host ini yang labil bukan koneksinya. Host udah Cek sound. yang labil apa host? Koin. Cek sound. Gimana? Sudah jelas. Mau dilanjut? Bagus Cek semuanya, sound, bagus cek semuanya, sound. bagus semuanya. Lanjut. Bagus. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ini tentang dimensi internal dulu. Kalau menurut saya dimensi internal surat Al-Kafirun untuk kita sendiri dulu. Untuk umat kita, umatnya Nabi Muhammad.